orangnya itu bertapanya seperti ini ya, tinggal tulang sama kulit sama tulang rusuknya yang kelihatan. Kulit sama tulangnya? Iya. Dengan posisi duduk seperti itu? Seperti ini, dan dia tuh kayak jaga desa Payangan ini, dan sebelahnya ada macan lah. Jadi bertapa ditemani harimau? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam lestari, rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, jadi saat ini saya berada di wilayah Jember ya, kecamatan ikut Ambulu. Dan di lokasi ini saya berada di tengah-tengah pulau yang tadi kita nyebrang lewat jalur sana. Nah, di atas sana ya teman-teman, ada sebuah tempat pertapaan, yaitu diduga sampai sekarang pun masih ada orang yang bertapa di sana. Dan ada saksi warga nelayan sini ya, yang secara kebetulan beliau sering dijumpai orang yang bertapa di gunung tersebut. Dan kita akan mencoba bertanya-tanya kepada beliaunya yang sehari-hari beliau berada di sini untuk mungkin aktivitas bersih-bersih ladang atau apa ya. Assalamualaikum ya, maaf mas, salaman sih. Bisa diperkenalkan namanya? Nama saya Turoji. Pak Turoji. Pak Turoji ya? Turoji ya. Asli warga desa apa ini namanya? Payangan, Patulo Payangan, Ambulu, Jember ya Pak ya? Ya, saya mendengar di lokasi ini masih sangat tentunya sakral dan angker ya, karena sebuah pulau yang dikelilingi oleh laut. Dan di sini terkenal juga ada tempat pertapaan. Menurut cerita dari warga, jenengan saksi langsung orang yang pernah dijumpai, bahkan menjumpai orang bertapa atau orang yang sedang bertapa tersebut. Itu seperti apa Pak? Ya, orangnya itu bertapanya seperti ini ya, tinggal tulang sama kulit sama tulang rusuknya yang kelihatan. Kulit sama tulangnya? Iya. Dengan posisi duduk seperti itu? Seperti ini, dan dia tuh kayak jaga desa Payangan ini, seperti jaga, dan sebelahnya ada macan lah. Jadi bertapa ditemani harimau? Ya. Masya Allah. Di namanya tuh Gunung Sambuja. Oh, sebentar. Ya. Ini orang-orang ini dari mana Pak? Ini habis kerja. Oh, nelayan Pak ya? Iya, nelayan. Baru pulang kerja. Orang Madura ya semua ya? Ya. Oke, kita lanjut Pak. Jadi orang bertapa, sosok bertapa itu yang jenengan tahu sendiri ya, itu duduk bersila, tapi yang kelihatan hanya tulang sama kulit dan tulangnya. Kulit dan tulangnya, tapi kepalanya masih. Itu sosoknya seperti sempurna. Apa? Tua. Tua lah. Bisa digambarkan nggak kira-kira rambutnya seperti apa? Kalau rambut itu agak keriting ya, ikal tapi tipis lah, sedang gitu. Oh gitu. Jadi dengan sebelahnya itu ada harimaunya. Ada gitu ya? harimau, dia nggak berpakaian, cuman pakai kayak selampir itu segini. Makanya kan kelihatan kulit dan tulangnya rusuk itu kelihatan kayak gini. Kurus kering gitu Pak ya? Iya, kurus kering gitu ya. Ini benar-benar seperti di dongeng Pak. Jadi ada orang bertapa sampai kurus kering. Ini real dan nyata, jenengan saksi ya. Iya. Ya, melihat langsung itu setiap hari atau hari-hari tertentu jenengan?
Kalau yang pas 3 hari 3 malam nggak bisa tidur itu ya dia memang datang nyata, tapi dengan iya. penglihatan batin gitu. Ya, sebentar kita ulang dari awal. Ini kan jenengan kan asli dari Jawa Tengah ya Pak Iya. ya, dari Pekalongan. Terus punya istri orang sini. Awal mula jenengan nyampe ke lokasi ini itu mengalami hal-hal aneh yang di luar nalar, tidak bisa tidur selama 3 hari. Coba diulangi lagi, ini sangat seru sekali. Awalnya ini saya kan kesini apa yang ngurus orang tua sakit. Tiap harinya itu saya sibuk ke rumah sakit lah ya, orang ngurusin orang sakit kan. Terus lepas itu orang tua sampai meninggal, habis meninggal itu saya duduk-duduk dari sore sampai jam 3 itu nggak tidur. Setiap hari 3 hari. Terus saya nggak tahu kenapa saya nggak bisa tidur. Terus akhirnya yang terakhir itu ya pada datang gitu loh. Yang datang? Si pertama tuh Mbah Pateolong, kalau kata orang sini Mbah Pateolong, tapi kalau aslinya namanya Habib Ali. Jadi orang pertama itu bernama, orang sini lebih mengenalnya Mbah Patih Ulung. Ya, Pateolong. Tapi aslinya Habib Ali. Yang Habib Ali, yang Iya. sosok pertapa itu. Iya. Itu datang ke jenengan selama 3 hari nggak bisa tidur. Ya. Itu. Dengan membawa pesan apa, Pak? Cuman diam dan dia kayak ini, kayak bahwa ada yang menjaga, yaitu Mbah Pateolong itu dari dusun Watulong sini. Oh, jadi penyampaiannya beliau seolah-olah memberi isyarat bahwa akulah yang menjaga tempat ini, desa ini, gitu ya. Iya. Itu antara batin ke batin sama jenengan itu menyampaikan seperti itu. Dan pertapaannya ada di gunung yang di sana, Pak ya, di puncak pas sana. makamnya itu di atas itu kan ada makam. Di atas gunung itu ada makamnya juga. Iya. Makam beliau. Iya. Mungkin. Oh. Sebenarnya itu tuh kalau kata orang sewajarnya tuh kan makamnya. Itu bukan makam sebenarnya. Itu tempat pertapanya. Tempat pertapaannya. Masih sekarang masih hidup kok orangnya. Masih hidup. Masih hidup sampai sekarang. Tetap masih hidup. Cuman kan nggak kelihatan. Hanya orang tertentu toh yang bisa. Iya, hanya orang-orang yang punya jiwa bersih dan hati yang tidak neko-neko tentunya bisa melihat hal-hal seperti ini, Pak ya. Cuma di situ ada makam sebagai tetenger, di kasat mata orang-orang yang umum kelihatannya makam, namun itu sebenarnya adalah tempat pertapaan, gitu, Pak ya. Iya. Ada lagi nggak cerita selain dari pertapa yang sampai kurus kering tadi yang bernama Syekh siapa? Habib Ali. Habib Ali ya. Ada lagi nggak? Kalau yang di sini sih mungkin bukan pertapa ya. Pas hari terakhirnya tiga malam gak tidur itu memang gunung yang 3 ini datang ini ya. Kalau menurut saya si Syekh Seroyo ini dia berjubah putih berdiri dan menghadap ke barat. Dia pakai sorban putih, pakai jubah, cuman dia nggak kelihatan mukanya. Membelakangi gitu, Pak? Iya, membelakangi. Berdiri di puncak gunungnya? Di puncak gunung, namanya gunung apa ini, Teluk Love ini. Oh iya, gunung Teluk Love yang ini. Dari mana jenengan kok tahu bahwa beliau itu bernama Syekh Seroyo, Pak? Dari warga atau leluhur-leluhur dulu? Kalau nama saya kurang tahu, cuman ini kan Gunung Seroyo. Gunung Seroyo. Makanya tak namain Syekh. Syekh kan berjumpa itu namanya kan Syekh. Makanya Seroyonya itu tak panggil Syekh Seroyo. Dan mungkin juga beliau juga ikut menjaga desa sini ya. Seperti itulah. Mungkin juga ada keterkaitannya dengan pertapa yang ada di gunung sebelahnya sana itu. Iya. Memang ada. Satu perguruan. Satu jalur itu. Satu misi ya. Satu misi. Untuk menjaga desa gitu, Pak ya. Iya. Jenengan sudah berapa tahun di sini? 5 tahun ya? Ya, sekitar 5 tahun. Ya, dan sehari-hari di sini ya membantu membersihkan tempat ini. Bersihin, kadang sambil jualan, sambil bersih-bersih sampah-sampahnya yang di pinggir kali, terus yang di Gunung Seruni juga bersih-bersih sambil jualan. Jadi di Gunung Seruninya itu, Pak, jenengan juru pelihara ya, juru rawat lah ya. Iya, juru rawat ya. Ya. Tapi kalau malam kembali ya, pulang ya, nyebrang ya. Iya, pulang.
Oke, sangat luar biasa sekali. Cuman kalau siang ke sini. Pak, mungkin kita kembali ke Pertapa tadi. Hanya berpesan seperti itu ataukah ada pesan-pesan yang lainnya ke jenengan? Cuman saya sih nggak mau apa ya, nggak mau ngomong sama orang yang suka sholawat. Sebenarnya ini ahli sholawat ini. Pertapa ini ahli sholawat. Dan hati saya tuh pernah mengatakan, orang sini kenapa kalau ada hajat bersolawat nggak mau yang namanya silaturahim ke gunung ini, ke gunung Samboja yang Patihulung itu. Sebenarnya lebih baik karena dia leluhur kita yang menjaga tanah ini, harusnya ya itu. Kemungkinan warga sini belum begitu mengenal Ya. atau bahkan tidak tahu bahwa beliau itu sosok yang lebih pecinta atau ahli sholawat gitu ya. Mungkin dikenalnya dengan Pertapa Kejawen atau apa. Iya. Tapi kalau ke jenengan sebenarnya beliau itu ahli sholawat. Ya, bisa dibilang itu wali ya mungkin ya. Ya. Wali atau syekh gitu ya. Ini sangat Habib ya. Atau keberadaan dari yang dianggap orang sini makam itu tidak apa ya, cerita yang sudah terputus gitu dari leluhur-leluhur dulu. Mungkin silsilahnya atau gimana gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Berarti juga apa ya namanya? Yang saya bilang tadi adalah cerita atau yang terputus gitu loh. Jadi tidak ditularkan bahwa ini siapa yang di situ gitu. Justru ya. Orang jauh, Mas. Orang jauh yang tahu. Malah dari orang jauh. Ponorogo, ya? Jawa Tengah tuh, Jeporo, banyak yang datang ke sana. Loh, kok aneh ya? Iya. Sambil kalau datang dia pakai pasang bendera merah putih. Tuh, itu yang bikin aja bukan orang sini makamnya itu. Orang kalau nggak salah orang Jeporo. Orang Jeporo. Iya. Yang bikin makam bukan orang sini. Berarti yang sering datang ke sini itu malah orang dari Justru Jawa Tengah. Orang-orang Jawa Tengah dari jauh-jauh. Orang sini malah nggak tahu. Nggak tahu dan atau mungkin kan nggak mau mengenal gitu ya. Ya, kurang tahu. Ini makanya saya bingung. Saya kesini kok malah dia itu datang. Iya, mungkin gini, ada keterkaitannya ya, karena bisa jadi ini hanya menduga-duga. Beliau ini dulu asal mulanya dari Jawa Tengah, terus syiar agama di sini, sehingga meninggal di sini dan atau bertapa di sini sampai sekarang dari Jawa Tengah mungkin ya. Makanya ada kesinambungan. Ketika ada pendatang dari Jawa Tengah seperti jenengan menikah debat orang sini, itu beliau langsung mendatangi dan seolah-olah berpesan seperti itu. Ya, mudah-mudahan Pak dengan adanya, kalau orang Jawa menamakan feeling atau wangsit atau petunjuk seperti itu, mungkin kedepannya menjadikan hal baik bagi jenengan dan terutama untuk kemaslahatan warga sekitar sini, Pak ya. Jadi kita hanya bisa berdoa dan mudah-mudahan itu pertanda baik untuk kedepannya. Pak, terima kasih waktunya. Jenengan lanjut aktivitas, semoga sukses selalu. Ya teman-teman ya, jadi itu tadi bincang-bincang kita ya mengenai tempat yang masih sangat sakral dan tidak semua orang tahu bahwa di puncak gunung sana ada sosok Pertapa yang kondisinya kurus kering, bahkan kelihatan tulang sama kulitnya saja. Namun sosok tersebut hanya mau menjumpai atau memunculkan dirinya pada seseorang yang diyakini orang itu bisa dipercayainya. Sebuah kisah menarik yang tentunya bisa menambah wawasan kita betapa kaya rayanya ya tanah Jawa ini dengan hal-hal misteri dan hal-hal mistis, jejak-jejak peradaban leluhur yang ada di tempat-tempat seperti ini, di gunung-gunung seperti ini ya, yang tentunya kita akan terus mengungkap keberadaannya. Oke teman-teman, saya doakan teman-teman semua mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberi keberkahan, keselamatan dunia sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu dalam tayangan yang kami sampaikan maupun narasi yang akan saya kiri bila itu tidak bagi Tuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam lestari, rahayu, rahayu, rahayu.